Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pemirsa Bandung TV, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Yang sedang diuji sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan segala penyakitnya, segala keluhannya, dan diberikan jalan keluar. Alhamdulillah, embun pagi Islam memberi solusi telah hadir di tengah-tengah kita tanggal 13 Juli 2022. Insya Allah kita akan coba membawakan sebuah tema yang masih relate dengan kejadian di bulan ini, yaitu bulan Dzulhijjah, yaitu tentang kurbannya, ya, bagian 2. Alhamdulillah, guru kita semua telah hadir di tengah-tengah kita, siap memberikan tausiah yang bisa memberikan kita banyak pelajaran, bisa memberikan kita banyak hikmah, bisa memberikan kita banyak pencerahan. Dan apa kabar? Ya, alhamdulillah Pak Gung. Baru kurban. Baru kurban ya. Kurban banyak kan? Ya, alhamdulillah ada 9 ya, sapi, kemudian ada 12 domba. Ya, alhamdulillah. Ya. Semua berjalan lancar kan? Jalan lancar, alhamdulillah sudah. Juga kami terima kasih nih yang telah menitipkan dombanya, sapinya, semoga meningkatkan kesolehan sosial. Gitu ya. Ya, pemirsa Bandung TV, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan rahmatnya kita bisa berjumpa kembali dan insya Allah kita mengisi suasana Idul Adha ya. Walaupun kemarin hari tasyrik ya, terakhir ya. Dan alhamdulillah kepada pemirsa Bandung TV yang telah menitipkan hewan kurban, kolektif sapi, domba, ini semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan semakin tidak ada yang benci sama kita ya, nah, karena katanya inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya dengan salat dan kurban itu orang yang benci kepadamu akan terputus. Nah itu ya. Nah, berikutnya dalam Al-Quran seperti kita ketahui ada 2 nabi yang disebut uswatun hasanah. Pertama Nabi Ibrahim, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim waladzina ma'ah. Sungguh ada suri teladan untuk kalian dalam jiwa Ibrahim dan orang-orang bersamanya. Itu surat Al-Mumtahanah ayat keempat. Nah, yang kedua yang disebut uswatun hasanah itu adalah Nabi besar Muhammad SAW. Itu disebut laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, surat Al-Ahzab ayat 21. Uswatun hasanah itu teladan dalam segala segi ya. Bahkan Nabi jadi teladan itu karena melestarikan sekaligus melanjutkan kebiasaan Ibrahim. Dalam Al-Quran disebutkan fattabi'u millata Ibrahim, ikutilah pelajaran perjuangan Nabi Ibrahim. Itu jadi dasar bahwa kita boleh meniru orang-orang yang saleh. Kalau kita nggak saleh, bergaulah dengan orang yang saleh. Cari yang soleh tidak ada, ikuti, menirulah amalan orang soleh. Namanya ittiba. Yang dilarang itu taklid. Kalau ittiba, boleh. Kita ngikuti, meniru amalan Sayyidina Umar, meniru amalan para wali, meniru amalan para ulama, boleh. Itu namanya ittiba. Kenapa? Soleh tidak, ya atau minimal amalnya seperti orang soleh gitu ya. Nah, gitu ya. Karena itu penting kita membaca, saya punya buku 60 kisah soleh orang-orang terdahulu ya, itu luar biasa ya. Ada yang soleh karena tahajudnya, rutin itu. Ada yang soleh karena duhanya, ada yang soleh karena witirnya, bahkan ada yang soleh karena selalu punya wudhu. Dia sempat menangis karena sempat batal mau wudhu nggak ada air. Ilzamil wudhu, biasakan punya wudhu. Qabla safar, sebelum bepergian. Qabla naum, sebelum tidur. Qabla ta'am, sebelum makan. Ya, kita jarang ya mendengar mau makan wudhu dulu ya. Padahal katanya siapa yang berwudhu sebelum makan maka dijauhkan dari kefakiran. Itu ada kitabnya ya. Itu para ulama dahulu seperti itu ya. Karena saking ingin menyucikan dirinya. Karena kalau ada 2 jalan, ini jalan orang yang suci, ini yang tidak baik. Walaupun jauh dia akan pilih jalan ini karena ingin menyucikan dirinya. Nah, ini termasuk perjalanan para nabi dan rasul. Nah, Nabi Ibrahim itu teladan buat kita. Teladan pertama, beliau tidak pasrah pasif ya, tapi beliau itu pasrah aktif. Tidak sabar pasif, tapi sabar aktif. Nah, selalu itu ujiannya tersendiri sampai dapat gelar ulul azmi kan ya.
Orang-orang yang dapat gelar ulul azmi itu, para nabi itu, wah ujiannya sangat berat. Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, nah itu ya, Nabi Isa ya. Kalau itu 5, 6 nabi ya. Mimin kata kalau dulu waktu kecil saya. Nabi Musa, Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Musa itu juga termasuk yang dapat ujian yang cukup berat. Nah, teladan pertama, Nabi Ibrahim tidak lepas selalu berdoa. Ketika beliau ingin punya anak, saat itu Allah mengizinkan nikah dengan Siti Hajar. Siti Hajar itu turunan Al-Qibtiyah, cantik, sempurna. Yang dalam kisah Israiliyat dulu waktu kecil kita mendengar bahwa Siti Hajar itu punten hitam kelam katanya. Itu sebetulnya keliru. Dan itu orang-orang yang benci kepada ajaran Islam. Sebetulnya Siti Hajar itu cantik, turunan Mesir. Dan semua jadi incaran, yaitu incaran di situ. Tapi selalu ada yang mengganggu, selalu ada yang menghalanginya. Karena Siti Hajar termasuk wanita yang dijaga oleh Allah, kecuali disunting atau dinikahi oleh orang yang soleh. Itulah jodoh ya. Nah, walaupun sudah tua, Nabi Ibrahim tetap berdoa, Ismaili, Ismaili, Ismaili. Ya Allah, dengarkan aku ingin punya anak. Pendek doanya. Ismaili, Ismaili. Dan ternyata dengan keyakinan, dan tempatnya di Padang Arafah. Makanya yang buku kemarin saya sering WA teman-teman ya, tolong doakan ini, doakan ini, doakan ini. Karena mendoakan termasuk cara untuk mendapatkan pertolongan Allah. Ada doa yang tidak didengar di Raudhah, tidak didengar di Mutajam, hanya didengar di Padang Arafah. Siapa yang ragu doanya tidak diijabah, min jumlati dzunubir, min jumlati dzunubi kabair, termasuk sejumlah dosa besar. Nah, makanya kesempatan baik ya waktu hari wukuf di Arafah, WA teman-teman yang tolong doakan ini, doakan ini, doakan ini. Kenapa? Karena kita tidak berangkat atau minta didoakan kepada yang berangkat di sana. Termasuk Nabi Ibrahim yang tidak mungkin punya anak, yang miskin jadi kaya, yang gelisah jadi tenang. Bahkan konon kabarnya haji itu puncaknya Arafah. Al-Hajju Arafatun. Haji itu Arafah. Begitu penting ke Arafah sampai yang sakit pun ada safari wukuf. Pakai ambulan masuk ke Padang Arafah. Itu menunjukkan betapa penting wukuf itu. Nabi Ibrahim berdoa di sana. Akhirnya hamil, alhamdulillah. Lahirlah namanya Ismail. Nah, untuk ini bila ada masalah rumah tangga, masalah rezeki, apalagi masalah kedudukan, masalah anak, udah nggak usah ngadu yang lain. Teladanlah Nabi Ibrahim, adukanlah kepada Allah. Masya Allah. Karena Allah itu pasti akan memberikan solusi yang terbaik. Tadi Ustadz sempat bilang ketika kita ragu akan doa kita, itu sama dengan dosa besar ini. Luar biasa. Iya, dosa besar itu. Dosa besar itu salah satunya ragu doanya tidak diijabah ketika di Padang Arafah. Wah, ini kesempatan baik ya. Walaupun banyak orang yang belum tahu ya. Itu kita selalu datang itu lebih awal biasanya. Pada subuh itu kalau lancar sampai ke sana jam 7 pagi. Nah, duha sebentar, kemudian istirahat. Namanya qailulah. Supaya pas wukuf itu tidak tidur. Ini banyak orang yang malah waktu wukuf itu kan wukuf itu wakop ya, berhenti. Berhenti segala aktivitas kecuali doa, zikir, ibadah, tobat. Dan saat itulah doa diijabah. Dalam 1 tahun hanya 1 waktu. Yaitu waktu wukuf di Arafah. Jadi ada doa yang tidak didengar di Raudhah, di Mutajam sekalipun, hanya didengar ketika wukuf di Arafah. Istimewa ketika matahari tenggelam. Itu konon kabarnya itu doa diijabah. Cuma banyak yang tidak tahu, kebanyakan malah punten selfie, kebanyakannya di foto-foto. Walaupun tidak salah silahkan. Cuma kalau lebih banyak selfie-nya daripada doa itu sayang betul. Gitu. Itu Pak. Oke, nanti kita lanjut. Iya. Baik pemirsa di rumah, ini menarik sekali nih. Nanti kita akan coba bahas kembali kelanjutan dari sesi ini setelah melihat beberapa pesan berikut ini. Silakan. Baik pemirsa di rumah, kita akan kembali lanjut lagi di Embun Pagi selama beri solusi. Tak lupa kami ingatkan bahwa pemirsa di rumah bisa line interaktif ke line kami di 0227214214 atau di line nya nomor Pak Ustadz di 08122116740. Kita akan coba lanjut lagi. Dan banyak fenomena yang
makin kesini makin luar biasa tadi ya. Tadi bisa diceritakan tentang haji furoda itu seperti apa sih sebenarnya? Saya 2 kali terakhir itu haji furoda itu. Dan itu biayanya cukup tinggi dan itu tidak mengganggu komunitas haji yang lain ya. Artinya sah berangkatnya. Nah, cuma kadang-kadang ada jalan pintas ya. Biayanya ratusan juta, mulai 300. Sekarang itu 350, 450 sampai 600 sampai 700 itu. Gak tahu walau alam ya. Kadang-kadang haji itu makin singkat malah makin mahal. Saya nggak paham ya. Dan fasilitasnya luar biasa ya. Walaupun di Mina ada sedikit masalah, cuma alhamdulillah bisa tertanggulangi. Selama haji saya berkali-kali, baru kemarin ya pakai Alphard ya ke Madinah. Masya Allah. Karena furoda itu katanya jatah amir ya. Jadi kalau kita masuk ke itu tenda furoda, wah dihormati banget. Itu di hotel juga begitu. Hotel juga, aduh itu Masya Allah. Mungkin layaknya untuk 20 orang, 1 orang tuh. Luas sekali itu di Madinah, di Mekah itu. Itu yang dalam hadis itu, at-turuku ilal hajj ka'adadi anfasil khalqi. Jalan menuju haji itu sangat banyak. Sebanyak napas makhluknya. Nah, yang kedua, dia akan berangkat dalam Quran itu dengan apa? Dengan kuda yang kurus, dengan kuda yang gemuk katanya kan ya. Itu jadi dasar adanya NH+, ada yang plus gitu. Nah, saya lihat cuma ya itu masih tanda tanya ya. Kita tanamkan betul. Kalau tidak jadi ini kita udah usaha. Pernah sampai Jakarta berangkat semuanya kecuali 2 orang. Sudah pakai seragam. Cuma beliau udah kasih tahu ya, ini pahitnya kita tidak berangkat. Harusnya berangkat. Ya saya berangkat, nah, pas pertama saya sakit kebetulan, tak jadi berangkat, tapi yang lain berangkat. Ada sama Singapura, balik lagi. Sudah sana sini, akhirnya pulang, berempat pulang. Nggak jadi. Tapi nggak ada masalah, yang penting kita udah usaha. Apalagi memang sudah dari awal udah ada pahit-pahitan tadi. Udah ada pahitan. Karena apa ya? Magnet haji ini luar biasa. Masya Allah. Saya sempat merenung ya. Kenapa? Apakah orang nggak mau mobil, nggak mau rumah yang baru lah, nggak mau apartemen yang baru? Kenapa pilih haji? Karena haji itu ternyata menenteramkan. Orang mau beli apapun kalau sudah haji tenang. Kalau beli apapun sudah rumah, sudah belum haji nggak akan tenang. Makanya Nabi mengancam ya, siapa yang sudah mampu berangkat haji, sengaja tidak berangkat haji, meninggal, itu Yahudi atau Nasrani. Masya Allah. Makanya kata Nabi SAW, berangkatlah haji, sekalipun engkau baru niat. Karena ketika niat saja, yuk kita haji umpamanya. Malaikat sudah berdoa, qabilallahu hajjaka, semoga Allah menerima hajimu. Itu bayar uang muka, coba lihat. Kalau bukan panggilan iman, itu nggak mungkin orang nabung sampai 30 tahun, 20 tahun, ada yang 60 tahun coba. Mang beca di mana lah itu ya, hanya buruh pak nanam padi itu 60 tahun. Ini pasti panggilan iman. Saya pernah naik ke lantai terakhir itu di Masjidil Haram, lihat ini. Orang begitu banyak ya. Waktu itu 2006 apa 2000 berapa? Oh 2006 kalau Haji Akbar itu. Banyak sekali. Saya sempat merenung gitu ya. Ini tidak mungkin kalau tidak ada campur tangan Tuhan. Tidak mungkin ini. Karena undangan manusia tidak mungkin sebanyak itu ya. Itu yang menyebabkan iri orang lain kan di situ. Sampai Abraha itu kan sempat ketika gagal mau memindahkan Ka'bah coba dengan tentara bergajah, ini kacau ini orang ini mau dibawa ke Yaman Selatan. Baru sampai lembah Muhajir namanya, antara Muzdalifah Mina. Nah, di situ dihancurkan oleh Allah dan sampai sekarang tempat itu kosong. Sebelah kiri ada monumen, itu monumen kecil, itu tempat disembelihnya Ismail. Pas membuat pondasi, bingung Abraha itu kan. Mungkin nggak orang akan datang sebanyak yang datang ke Ka'bah gitu kan. Akhirnya otaknya jalan terjadi ya. Karena ini benar-benar panggilan iman ya. Ngapain jauh-jauh? Yang lebih indah banyak. Tapi ini panggilan iman. Karena kalau iman itu kepatuhan. Dan kesana tuh bukan rekreasi tadi. Bukan rekreasi. Ya. Memang juga perubahan cuaca yang luar biasa. Sekarang puncaknya kan sampai saya mengalami 55 ya. Tahun 92, 55, 50, 49 pernah ya. Nah, kenapa orang sampai berbagai cara? Ada teman saya sekarang kemarin alhamdulillah ke Jerman dulu. Karena anak sekolah di Jerman kan, berangkat dari Jerman. Ada yang ke Amerika dulu, ada yang ke Filipina dulu, ada yang ke Malaysia. Itu saking inginnya berangkat haji. Karena haji itu katanya duyufur rahman, itu tamu-tamu Allah. Karena tamu-tamu Allah, kalau tahu dia wafat di sana, itu wafatnya syahid fisabilillah. Nah, itu jadi karena itu untuk teman-teman hanya perlu ketahui sebelumnya harus papahitan kata orang Sunda. Ya, ini ada jalur ini nih, cuma ini pahitnya tidak berangkat. Nah, yang kedua jangan lupa
haji itu ibadah yang sangat suci, jangan dengan cara yang kotor. Karena kalau sudah timpa ini yang kecil tidak mau, itu hati-hati. Haji itu ibadah yang sangat suci. Jangan diundur dengan cara-cara yang tidak baik. Karena ada jatah jemput bola, ada jatah pokoknya Sumedang nih 300, saya terpilih 200. Nah, harusnya kan naik nomor berikutnya. Nah, ini mau jual kayak ini oknum saja jual sana jual sini. Selalu ada tadi gitu. Ada, selalu ada. Cuma kadang-kadang haji itu benar-benar ar-rihlatul ghaib ya. Perjalanan yang gaib, Pak Agung ya. Jadi haji bukan hanya milik orang kaya. Kalau haji ikatannya kekayaan, harusnya yang kaya sudah haji semua. Allah. Saya pernah menemukan ada orang yang punya 100 rumah ya. 100 rumah. 100 rumah. Masya Allah. Mobilnya di mana-mana. Tapi can haji. Allah. Tapi ada orang yang dan muslim lah ini. oh ya muslim ya dia. Kalau isinya dengar mau haji tuh marah dia. Ngapain ke sana kan? Ke Eropa gitu kan. Tapi ada orang yang masya Allah tidak usah sebutkan ya kerjaannya apa. Tapi pas dia pedagang kecil ya. Pas sholat kok tutup warungnya. Rupanya dia pernah berangkat haji. Dengan cara apa? Dia mijit ya, mijit. Dari itu dia sisihkan ini sampai ada uang 6 juta, sedangkan waktu itu haji 20 sekian juta lah. Pas yang di itu cerita sama yang di itu, saya sebetulnya udah nabung mau berangkat haji, sambil nangis ya, karena ada amanah dari almarhum ayah saya, berdoalah kamu jangan wafat sebelum berangkat haji. Ya Allah. Apa yang dipijit ini karena orang kaya jadi tersentuh ya, sampai segitunya orang gitu ya, karena ini amanah orang tua. Perintah Allah, amanah orang tua. Jadi dikasih ongkos. Ada yang gara-gara sendal, beresnya sendal di masjid. Tiap ada yang lewat, dia payungin gitu. Oh, udah haji belum? Belum. Sok bikin berangkat haji. Jadi haji itu benar-benar ar-rihlatul ghaib, tidak bisa dimatematikan. Ada yang seorang ibu, dia udah niat berangkat haji baru nabung 1 orang untuk istrinya. Udah mau haji dulu katanya, nanti bapak belakangan. Suaminya meninggal. Pas 1 tahun berangkat. Hanya dia bernazar, saya tidak akan punya suami lagi. Maaf, saya tidak akan punya suami lagi kecuali yang bisa menemaniku berangkat haji. Ya Allah. Itu kerjaannya ya sederhana ya, ngajar ke rumah-rumah gitu. Di berapalah kebayang berapa gajinya. Nah, tiba-tiba ada yang meninggal di tempat ngajinya. Dia ngurusi segala macam itu, istrinya tuh diurusi segala macam. Sampai dia mandikan, dimimpin menyolatkan. Sampai anak-anaknya tuh kaget. Kok ini ibu ngaji ini luar biasa katanya. Akhirnya musyawarah singkat dengan ayahnya. Kalau ayah menikah lagi dengan ibu ini, guru kami katanya. Sekaligus ibu sebagai guru kami. Dia masih bapak itu. Akhirnya pendekatan, nanya-nanya. Saya sudah nazar, tidak akan nikah kecuali yang bisa menemani berangkat haji. Orang kaya, ya waktu itu kan plus masih gampang, hanya proses 2 bulan. Daftar, berangkat haji bersama suami barunya. Dan dipertemukan izin Allah. Oh, itu di luar juga. Di luar. Yang guru ngaji itu ada 5 di situ. Ada yang matematika, ada yang segala macam ya. Jadi nggak usah khawatir, haji itu benar-benar eksekusi dari Allah. Dan ini subhanallah ya, itu banyak sekali. Ada orang hanya karena adan. Karena adan, oh bagus, hajikan. Ada seorang yang tukang sampah punten, tukang sampah beresin gitu. Saking rajinnya, rajin sholat, rajin beresin sampah, beresin rapi gitu, berangkat ke haji. Makanya at-turuku ilal hajj ada di anfasil. Jalan menuju haji sangat banyak, sebanyak napas makhluknya. Ada yang suka ngirim makanan ke Pak Haji, ada yang berangkat haji. Begitu Pak Agung ya. Artinya jalan menuju Allah dan jalan menuju kebaikan itu luar biasa tadi ya, banyaknya tadi. Banyak cara, banyak ini. Banyak cara. Makanya kebaikan sangat banyak, cuma sangat sedikit yang mengamalkan. Allah. Masya Allah. Baik pemirsa di rumah, kita masih akan tetap lanjut. Ini ada beberapa pertanyaan dari netizen yang akan kami coba bahas. Cuman nanti kita akan coba di segmen ketiga dan segmen keempat. Kita akan lihat dulu beberapa pesan begitu. Silakan. Baik pemirsa di rumah, ini luar biasa sekali ini nyata kajian kita kali ini. Banyak sekali pelajaran, banyak sekali ibroh, banyak sekali ya pencerahan di pagi hari ini. Mudah-mudahan pemirsa di rumah bisa menyerap energi kita semua ya. Baik, ini ada beberapa pertanyaan dari netizen yang kita akan coba bahas saja sebelum nanti kita akan lanjut lagi. Ini dari
masih di suasana Zulhijjah tadi ya. Takbir dalam Idul Adha tadi, ada beberapa kontroversi yang ya makin kesini juga kadang-kadang masyarakat makin rigid dengan hal itu tadi. Gimana tadi? Ya gini, boleh 2, boleh 3 ya, boleh 3. Karena rukunnya itu takbirnya, adapun jumlahnya tidak termasuk rukun. Lebih dari 5 orang yang telepon ke rumahnya, ke nomor pribadi juga sama, kan 75 ya. Takbir pertama 7, takbir kedua 5. Tapi ada imam yang kadang-kadang lupa ya. 7, yang kedua 1 kali. Dan semua jamaah tuh diem. Gimana katanya? Sah, sah. Karena yang rukun itu takbir, adapun jumlahnya tidak termasuk rukun. Sama dengan sholat. Sholat itu takbirnya Allahu Akbar. Adapun letak tangan tidak termasuk rukun. Mau di sini, mau di sini. Ada yang ke bawah bahkan. Mazhab Imam Hanafi itu Allahu Akbar. Nah, begitu. Yang pertama. Yang kedua, wajar kalau lupa ya. Sama karena itu kan setahun sekali ya. Manusia biasa. Jadi bukan ada yang nuduh sama imam, imamnya loba dosa. Imamnya loba dosa. Bu, itu manusia biasa namanya lupa itu. Manusia biasa ya. Sama dengan salat jenazah nih. Di tengah atau di kepala gitu kan. Nah, kadang-kadang lupa ini kepala atau maaf di perutnya. Kalau laki-laki kan di kepala, nah, ibu-ibu di tengah kan gitu. Kadang-kadang lupa. Jangan menuduh orang itu suudon, oh ini banyak dosa jadi lupa. Itu manusia biasa. Sama dengan gerhana, gimana sholatnya? Bukan berarti bodoh, karena gerhana kan jarang terjadi. Kadang-kadang manusia biasa ada lupa. Nah, jadi berhusnudonlah kepada Pak Imam itu, dengan diimami saja udah alhamdulillahnya. Orang tuh bisa jadi imam, ulang ngehina ke imam lah gitu ya. Begitu ya, jadi takbir juga sama, ada 3, 7, 5, 97, ada yang 95, yang di kita sering dipakai yang 75. Dan itu dibolehkan dan sah tetap, karena jangan diulang lagi ya, dengan siapa ngulangnya gitu kan, jadi langsung imam. Begitu ya Pak. Masya Allah, luar biasa. Dan pentingnya bagi kita juga melakukan pendekatan bahwa segala sesuatu harus berbaik sangka ya, karena memang makin kesini makin orang makin julid ya. Dan ada lagi tadi di 392 tadi, ini bersalaman setelah Idul Adha tadi. Kan kalau Idul Fitri agak lumayan ini ya, lumayan kadang-kadang kita mau ke orang tua dulu atau ini dulu, ada orang yang fanatik tertentu harus ke orang tua dulu ketika dicegat ini. Tapi kalau Idul Adha ini gimana metodenya? Ya, sebetulnya salaman ba'da Idul Fitri, Idul Adha itu tidak termasuk rukun. Karena tidak termasuk rukun, maka tidak salaman pun tidak apa-apa. Langsung pulang karena menemui orang tua, menemui sanak famili, langsung pulang, nggak ada masalah. Kalau termasuk rukun, kebayang tuh di Masjidil Haram, bisa salaman lah tuh balik-balik ya, nah, gitu. Tapi kalau ini dianggap kearifan lokal ya, kearifan lokal baik, jadi kebiasaan, namanya ma'ruf. Ma'ruf itu kebiasaan baik jadi kebiasaan, dan itu boleh. Tapi bukan berarti harus dan termasuk rukun, tidak. Nah, saya juga sama. Yang mana gulai dulu katanya, gulai dulu. Sebentar, saya telepon dulu ke rumah, karena menghormati istri kan lebih dari gulai dari kampung ya. Ini gini. Udah gulainya setengahnya aja, pas ngumpul dengan keluarga harus lebih kenyang, lebih bagus makannya. Kan kalau makan caman cemen depan keluarga kan nggak enak ya. Akhirnya ya makan sedikit, nanti datang ke rumah makan lagi, karena termasuk mengutamakan ku anfusakum wa ahlikum naratu itu. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka, dari hal yang membahayakan. Termasuk tadi ada yang menanyakan, tapi kalau misalkan karena ini sunnah katanya, tidak makan dulu katanya, tidak makan dulu yang Idul Adha ini, tidak makan dulu sebelum ini sebelum sholat katanya. Tetapi kalau memang pas malamnya tidak makan yang lain-lain, itu juga nggak ada masalah. Boleh masalah. Jadi namanya himyah itu pencegahan. Ya, kita ngurusin mic, ngurusin tempat, ngurusin sound system, tidur jam 1, umpama jam 4 sudah bangun, kalau kosong bisa sakit. Nah, itu niatnya himyah, mencegah. Al-himyah ra'su kulli dawa. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Saya juga sama kemarin tuh, agak malam tidur, agak jauh, isi udah nyiapin kopi radik ya, udah nyiapin. Ini makan dulu, minum, makan kue dikit langsung berangkat. Jadi udah diisi dulu sarapan gitu kan. Kan banyak orang awali dengan doa katanya. Jangan lupa saya bilang sarapan. Karena nggak doa terus sarapan katura lengan gitu ya. Kebayang ke roti buat lengan gitu. Masya Allah. Jadi memang Islam itu juga agama yang sangat logis sebenarnya tadi. Islam itu selamat dan menyelamatkan. Kita punya tugas yang cukup berat untuk menyampaikan sesuatu yang mempengaruhi orang kan. Kalau nggak fit, itu karunia.
orang Sunda bilang karunya. Sudah ngejadwal 2 tahun yang lalu, saya itu 2 tahun yang lalu tuh di Al-Hikmah kemarin tuh. 2 tahun yang lalu, terus kita tidak fit, menyampaikannya tidak bagus, ujungnya kan yang malu DKM dan Islam yang malu. Makanya Islam itu selamat dan menyelamatkan. Jadi cilaka 12, bukan berarti 12 kali cilaka, saking parahnya. Tidak makan bukan berarti langsung membabi buta, haram, bid'ah kalau makan, tidak. Islam itu mencegah. Masya Allah, luar biasa sekali. Mudah-mudahan kita bisa belajar gitu dari ini semua. Ada lagi tadi 481 tadi. Nah ini bagaimana caranya kita biar bisa terus kiat-kiat istiqomah gitu tadi ya. Karena makin kesini kan zaman ini makin pergeseran zaman, makin orang makin banyak yang abai, dan ada istilah udahlah yang haram aja susah gitu ya. Apalagi nah, itu gimana tadi? Ya gini ya, Nabi SAW mengatakan gini, Islam datang dalam keadaan aneh ya. Dan akan kembali aneh kama bada, seperti ketika datang. Kata Nabi, fatuba lil ghuraba, berbahagia yang aneh itu. Sahabat-sahabat nanya, kok siapa yang aneh itu ya Rasulullah? Allazina yuslihuna inda fasadinnas. Itu orang-orang yang berbuat baik di saat orang sekitar tidak berbuat baik. Coba itu istiqomah. Luar biasa ini. Makanya ada Islam ajeg katanya, ada Islam ajag, ada Islam ajug gitu ya. Itu macam-macam ya. Islam ajeg teh ajeg gitu. Luar biasa. Hujan tirik tetap pegang masjid. Kukuh tuh, pengkuh itu. Dan orang istiqomah itu ternyata pijambi syaitan, penyebab setan itu stres. Allahu Akbar. Nah, ada sebuah hadis ya Rasul, saya dingin, ini gimana ke masjid, saya wudu. Udah Madinah kan tahu kan, yang udah dingin tuh sampai 2 sampai 3, apalagi sekarang katanya bisa turun salju ya. Kata Nabi, Pak Isbagul wudu pisabrah, orang yang kuat imannya dia menyempurnakan wudu walaupun di saat udara dingin. Kalau engkau mati gara-gara wudu, itu sahid fisabilillah. Nah, karena itu kiatnya apa nih? Tetap memaksakan. Paksakan saja. Bangun, tidur nih, bangun langsung sebentar, alhamdulillah doa dulu, itu ikatan setan pertama sudah putus. Pergi berwudu, ikatan setan kedua putus. Langsung sholat, udah 3 ikatan setan putus semuanya. Nah, karena itu pantesan sholat subuh itu besar pahalanya, karena 3 ikatan setan akan putus. Nah, yang kedua jangan lupa kita harus mempelajari fadilah ya. Fadilah itu keutamaan. Apa keutamaan haji, apa keutamaan zakat. Banyak orang yang tidak duha, setelah tahu keutamanya dia duha. Makanya penting yang baca fadilah amal itu ya. Saya selama ini ya lewat itu saja, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu hanya lewat saja. Padahal saya lihat Siti Hajar itu ketika naik Bukit Marwah, itu kan saat itu panik luar biasa ya, karena lihat anaknya sudah jauh ayahnya kan. Ya Allah, kalau ini ladang pahala buatku gitu kan, sehatkan aku, berikan rezeki padaku. Langsung baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lafaz ini ternyata lebih berat dari dunia dan seisi. Akhirnya keluarlah air namanya Zam-Zam. Jadi itu jadi isyarat bahwa siapa yang baca tahlil 10 kali sama dengan bersedekah kepada 10 anak yatim. Saya yang bersedekah sama baca 20 kali sama dengan bersedekah kepada 20 anak yatim. Berarti pantesan Al-Quran mengatakan allazina yunfiquna fis sarra wad dharra gitu kan. Orang takwa itu dia berinfak di saat lapang dan di saat sempit. Ada infak hisiah berupa uang, ada infak ma'nawiyah. Dia tidak berinfak dengan uang, dengan makanan, tapi infaknya dengan lafaz-lafaz Allah. Itu lebih besar nilainya. Nah, karena itu pelajarilah fadilah-fadilah ini. Apa fadilahnya salat malam? Apa fadilahnya salawat? Nah, kawan saya nggak pernah salawat. Ini ada hadis saya bilang, judulnya dahsyatnya salawat ya. Ketika Jibril ditanya berapa air yang jatuh dari langit ketika hujan, Jibril tahu itu. Berapa banyaknya banjirnya di mana. Tapi ketika satu tempat bersolawat, kata Jibril, saya tidak tahu berapa rahmat Allah yang mengalir ketika itu. Itu serang Ji, kata, sejak itulah saya kalau Jumatan saya bersolawat, kata, terus, dan alhamdulillah terasa. Dan pentingnya juga bagi orang yang kadang-kadang ya itu, karena ada quote and quote
bidah yang lain-lain, sehingga dia harus mencoba mencari alternatif lain atau guru lain, sehingga juga ada wawasan yang baru, ada masukan-masukan yang baru yang bisa juga membuka kotak Pandora. Betul. Karena itu cari guru yang banyak. Masya Allah. Saya pertama kali salat di Masjid Imam Bukhari di Madinah ya. Saya cari itu ada masjid Ijabah, ada Masjid Bilal kan, ada Masjid Umar, ada Masjid Ali. Saya cari Masjid Al-Madinah, Masjid Bukhari kan, Imam Bukhari. Ternyata di depan hotel kita ya. Oh, ini ada katanya, ini Masjid Imam Bukhari. Saya sholat di situ, saya baca perjalanan beliau yang luar biasa. Ternyata gurunya ratusan. Gurunya ratusan. Kenapa? Beliau nggak puas dengan ilmu yang ada. Makanya karena nggak puas dengan ilmu yang ada, beliau cari guru. Makanya tidak fanatik kelompok. Makanya orang yang dibesarkan satu kelompok ini hati-hati. Itu muncul kelompok takfiriyah nanti. Orang yang mengkafirkan orang lain karena beda kelompoknya, itu bahaya itu. Masya Allah. Nanti diadu domba kan antar kita. Nah, gitu. Dan yang agak lebih mengerikannya, efek jangka panjang, yaitu disintegrasi bangsa itu tadi. Itu masih bangsa. Perpecahan itu tadi. Perpecahan bahaya itu. Baik, pemirsa di rumah, masih ada satu segmen di depan dan masih juga ada beberapa pertanyaan netizen yang belum dibahas. Kita akan coba lanjut setelah melihat beberapa pesan berikutnya. Silakan. Bulan itu. Baik, pemirsa di rumah, kita akan coba membahas lagi beberapa ada netizen yang coba membahas lagi ini gitu ya. Tapi pemirsa di rumah, kita akan mencoba bertanya lagi kepada Ustadz. Ada beberapa fenomena terakhir ini yang cukup menggemparkan kita semua gitu. Bagaimana tadi mengatasi kan terkait tentang ada proses banyaknya pemuka-pemuka agama yang melakukan ya di tanda kutip ada pencabulan gitu tadi. Ini gimana tadi? Ya, gini. Tapi ini semua sebetulnya manusia biasa ya. Makanya satu, kita selaku jamaah harus patuh aktif. Karena sebutlah maaf kiai gitu ya. Keluarga kiai itu manusia biasa. Tetap ada sisi manusianya. Sebetulnya itu yang terungkap. Masih banyak keluarga kiai yang mengecewakan jamaahnya sebetulnya. Allah. Sudah banyak ya keluarga kiai yang mengecewakan jamaahnya. Karena pesantren itu kan kayak kerajaan keluarga itu ya. Kadang-kadang sulit ditembus oleh hukum kadang-kadang ya. Nah, tapi tentu sebagai teladan kita ya Nabi. Itu depan banyak orang ya. Nabi SAW ini luar biasa buat kita ya, buat saya terutama yang kita sudah berumah tangga. Kata Nabi, sekalipun Fatimah. Nah, ini nih. Dan saya itu tidak berani orang mengganggu Fatimah itu. Oh, itu disayangi, dihormati. Tapi Nabi mengatakan sekalipun anakku Fatimah yang berbuat dosa akan aku hukum sesuai dengan ajaran Islam. Itu yang ibda bin nafsi itu di situ. Jadi jangan sampai nyuruh sholat berjamaah tapi keluarga kiai nggak berjamaah sholat. Jangan sampai nyuruh tahajud ke santri tapi keluarga kiai nggak tahajud. Jangan sampai nyuruh di kerudung tapi keluarga kiai nggak di kerudung. Jadi suri teladan secara kolektif itu sebetulnya. Jadi pimpinan ke bawah tuh tanamkan. Jadi sebelum ke yang lain, ke santri itu keluarga dulu. Dan itu yang berhasil sebetulnya. Jadi jangan sampai dianggap bahwa keluarga pesantren itu keluarga yang maksum lah istilahnya ya. Itu manusia biasa. Jadi patuh aktif. Saya juga sama ya. Anak saya juga beberapa bulan di rumah ya karena kebetulan ada penyakit gatal ya. Saya telepon gimana supaya bersih gitu kan. Tetap kita aktif. Kenapa? Al mu'minu mir'atul mu'min. Karena seorang mukmin itu cerminan mukmin yang lain. Satu pesantren kadang-kadang cerminan pesantren yang lain. Saya pernah anak saya waktu sakit terus saya telepon ustaznya kan, Tad gimana nih? Anak saya, pijadian Pak, namun budug mah. Makanya budug pijadian. Itu jadi ada hal yang doktrinisasi tertentu. Iya. Pokoknya harus tetap aja dipaksain. Padahal ada saatnya kita menolak. Ya. Ada saatnya kita mendengar pendapat santri. Ya. Ada saatnya kita mendengar orang lain. Jadi seorang kiai bukan seorang yang maksum, ada manusia biasa yang ada saatnya dengar dari orang tua dan orang tua harus aktif memberikan masukan. Yang ketiga, tetap di mata hukum sama. Siapa yang berbuat ya yang menuai, yang panen di situ. Jangan sampai wah ini mah keluarga si A jadi kebal hukum nggak bisa. Nabi mengatakan sekalipun Fatimah, dan saya itu kita tahu Siti Fatimah itu yang dihormati oleh Nabi. Sampai siapa yang menyakiti Fatimah menyakiti aku, kata Nabi. Sampai kenapa Sayyidina Ali itu tidak punya istri yang lain? Ya, karena sangat segan.
Nah, tapi Nabi mengatakan sekalipun Fatimah, anakku berbuat dosa akan aku hukum. Itu Nabi begitu. Itu penegasan yang luar biasa. Harusnya jadi pelajaran ya buat kita selaku pimpinan pesantren. Dan harusnya mungkin yang paling aman perlihatkan hukum itu berlaku tidak pandang bulu. Dan Islam itu bukan agama yang keras, tapi agama yang tegas tadi. Tegas. Ini kadang-kadang kan suka beda tadi antara keras dengan tegas ini. Islam itu agama yang tegas, betul. Bukan agama yang keras. Karena Rasul mengatakan sampai alhu wal abu. Canda kalian, gurau kalian. Fa ini akrahu ayyakuna fi dinikum gildoh. Aku tidak senang dalam agama ini ada kekerasan. Insyaallah. Kalau disampaikan canda, disampaikan jangan terlalu serius. Ya. Karena Islam itu ajaran yang serius. Ajarannya yang serius. Kalau disampaikannya bisa dengan canda, bisa dengan gurau. Karena orang itu gimana supaya nyampe lah ajaran. Luar biasa. Nah, jadi tidak keras tapi tegas, betul. Nah, untuk ini kepada kawan-kawan saya, teman-teman yang ya punya pesantrenan lah yang kecil-kecil, saya juga sama ya. Saya sampaikan ke guru-guru, jamaah subuh jangan lupa, karena kita lihat orang santri kan. Nah, kalau bisa yang mimpin sholat yang berbaris itu keluarga ajengan semua. Ini santri dedet sholat subuh ay keluarga nah itu kan itu riweuh kayaknya. Itu yang disebut dengan ajengan ajug itu ya. Ajug itu yang nyala ya. Tapi membakar dirinya. Kalau orang lain menerangi, ke dirinya enggak. Jangan seperti lilin, perlu santri mereka kekesek gitu, tapi malah membakar dirinya sendiri. Nah, untuk ini jadi kan pelajaran. Ya. Nah, begitu. Baik, pemirsa di rumah, ini ada lagi tadi beberapa pertanyaan dari netizen kita nih yang masih terus bertanya seputar ibadah haji dan di bulan Zulhijjah ini. Nah, ini ada yang menanyakan gimana tadi katanya apa saja amalan bulan Zulhijjah sehingga bisa mengantarkan nanti ke Muharram itu juga makin energinya makin full charge ya, gitu kan kalau baterai itu gimana tadi? Ya bagi yang mampu haji ya, bagi yang mampu haji. Sini-sini berdoa yang belum haji, ya Allah jangan wafatkan kami sebelum melakukan ibadah haji. Ya. Kedua kurban, ya, jelas. Bagi yang mampu kurban silakan kurban. Yang ketiga saum. Nah ini saum juga ternyata dalam wilayah ikhtilaf, ada yang 1 sampai 9, ada yang 1 3 5 7 9, ada yang 7 8 9, ada yang 8 9, ada yang 9. Dua-duanya bisa jadikan dasar hukum ya, bisa jadikan diamalkan oleh kita. Tugas kita adalah toleran, karena emang ilmu itu selalu berkembang ya. Luar biasa. Ketika baca Quran di atas makom, itu kata Imam Syafi'i tidak nyampe. Itu ketika di Madinah. Ya, nyampe ke Mesir nyampe. Ya. Makanya buktinya ketika jarak ke makom Imam Syafi'i di Mesir itu kasih Quran. Jadi siap berubah dengan ilmu yang kita dapatkan. Nah, orang yang egois itu biasanya nggak mau dengar orang lain. Hati-hati ya, karena kejujuran ilmu itu menerima ilmu yang baru untuk berubah dirinya. Itu kejujuran ilmu. Nah, berikutnya amal yang lain yang penting banyak berbuat baik. Karena itu siapapun yang memanfaatkan Zulhijjah jadi momentum untuk merubah dirinya, untuk ayah jadilah Ibrahim. Nah, untuk ibu jadilah Siti Hajar. Untuk anak-anak jadilah Ismail. Jadi 3 orang ini ayah, ibu, anak. Ini semuanya yang terkena dalam Al-Quran. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi nanti di surga sama-sama. Jadi meneladani Ibrahim itu berawal pada bulan Zulhijjah. Untuk ayah, saya ulangi, jadilah Nabi Ibrahim yang meninggalkan istri, meninggalkan anak karena kepada Allah. Untuk ibu-ibu, jadilah Siti Hajar yang bekerja keras untuk menyolehkan anaknya, terkenal dengan sa'i. Masya Allah. Untuk anak-anak, jadilah Ismail yang siap sekalipun nyawa dipertaruhkan demi syiar Islam. Yang dalam pepatah, man arafallah lam yakun ma'al khalqi. Siapa yang mengenal Allah, dia akan tidak akan betah dengan makhluknya. Gitu Pak Bu ya. Masya Allah. Kalaupun tadi Ustadz bilang gambaran keluarga ideal gitu saja, ayah, ibu dengan anak. Bagi kita semua atau bagi keluarga di rumah yang kurang ideal, tentu juga harus mengupayakan dalam artian juga minimal itu tadi terus menerus untuk mendoakan yang tadi. Jadi tugas kita adalah usaha maksimal. Masya Allah. Jadi usaha maksimal. Coba bisa dibayangkan lah, ketika Nabi Ibrahim melihat nih sekitarnya itu ingin pintar anaknya, ingin kaya anaknya, ingin punya kedudukan. Nabi Ibrahim cuma minta 2 ya. 1, ya Allah, saya nggak neko-neko, cukup Robbi habli minas solihin, solehlah pun anak.
Yang kedua, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Saya nggak minta yang lain, cukup anakku dan keturunanku rajin sholat. Sampai ada jamaah nanya, apakah Nabi Ibrahim tidak ingin punya anak ya, kaya, punya anak, punya kedudukan? Ingin, tapi skala prioritas. Kalau sudah soleh, pasti kedudukan akan datang. Allah. Kalau sudah soleh, rezeki akan datang. Kalau dia sudah berbuat baik, pasti mudah dicerna hal-hal yang baik. Ini luar biasa, kalau udah soleh kedudukan akan datang, karena itu udah kayak otomatisasi. Otomatis. Nggak usah diiklankan, nggak usah. Nggak usah pasang blender, nggak usah. Nggak pasang apa baligo, nggak usah. Kalau prestasi kebaikan banyak, ya udah. Dengannya Allah yang mengeksekusi, yang memunculkan tuh dia, Allah. Nggak usah khawatir. Makanya capek kalau mengharap ridho dari manusia, capek. Karena manusia itu kadang-kadang nggak bisa matematikan ya. Kemarin ada kawan saya nyaleg ya. Gelo ji cina, kasar gelo ji, nah itu banyak semangka sekarang mah kata. Kenapa? Ya luarnya hijau, yang belakangnya dalamnya merah. Jadi uang habis jadi ente. Cuma makanya jangan berharap sama manusia. Berharaplah kepada Allah. Itulah Nabi Ibrahim. Kalau bukan karena Allah kan tidak mungkin ayah nyembelih anak. Tidak mungkin ibu mengizinkan anaknya satu-satunya disembelih. Sudah nunggu lama, berpisah 8 tahun, pas ketemu harus dipencit. Kalau bukan karena Allah. Itu. Ya. Oke, pemirsa di rumah, ini luar biasa nih. Saya merinding sekali nih melihat kisah kita, kisah keluarga Nabi Ibrahim yang lain-lainnya. Nabi Ibrahim, kemudian juga kesolehan Siti Hajar dan kesolehan Ismail. Dan apa ya tadi yang mesti kita lakukan tadi ya, melihat kondisi dunia yang semakin hari semakin terlepas perkembangan teknologi, makin kesini makin maju, tetapi tingkat keresahan ya, tingkat keresahan juga, apalagi dengan kondisi perang, kondisi virus yang lain-lain. Gimana caranya biar kita bisa lebih tenang menghadapi semua keadaan ini tadi? Lebih tenang, lebih tetap yakin gitu ya. Jadi pertama, wayam kuruna wayam kurullah ya. Mereka punya rencana, jangan lupa Allah pun punya rencana. Nah, kalau sudah usaha maksimal namanya takdir. Maka saya harapkan yang sedang diuji dalam bentuk apapun, berdamailah dengan takdir. Karena ini sudah tiap saya ada takdirnya, Pak Agung ada, semua orang ada takdirnya. Yang penting udah usaha maksimal, hasilnya takdir. Jadi berdamailah dengan takdir, karena pasti ada rencana Allah yang terbaik untuk setiap hambanya. Satu. Makanya ada istilah BPJS lah, bebaskan pikiran, jangan stres. Luar biasa. Karena ada yang ditakdirkan bagi kita, tidak ditakdirkan bagi orang lain, yang ditakdirkan bagi orang lain, tidak ditakdirkan bagi kita. Makanya katanya sekalipun kau berusaha maksimal, tidak akan bisa menembus benteng takdir Allah. Tugas kita adalah hanya mengarahkan nih, panah ini kemana. Apakah kena atau tidak, dijalankan bisa ada angin, bisa belok. Udah, yang penting kita meluruskan panah. Karena setiap orang pasti berjalan sesuai dengan takdir Allah. Itu sebabnya, makanya kita harus beriman kepada takdir. Jangan sampai terus saja gagal, teruskan dia, gagal, teruskan aja. Karena siapa tahu itu kegagalan itu jadi membuka takdir yang baru yang lebih baik. Gitu. Luar biasa. Baik pemirsa di rumah, ini masih ada satu pertanyaan dari netizen kita nih, yang masih ada ganjalan nih. Ini gimana katanya, doa mengeksekusi sembelihan kurban dan atau doa menyaksikan kurban tadi. Jadi kalau nyembelih bismillah Allahu Akbar Allahumma hada ani, ini kalau dariku ya. Nah, kalau orang lain umpamanya Pak Agung bismillah Allahu Akbar Allahumma hada, sebutkan Pak Agung. Nah, terus ada keterangan yang lain, baca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Terus gimana kalau menyaksikan? Takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Saat itu kebesaran Allah. Bukan tidak sayang sama binatang, bukan tidak sayang sama domba, tidak sayang kepada sapi. Ini takdir Allah. Bahkan kelihatannya hewan itu sakit, tapi jangan lupa ada keriduan, karena ini perintah Allah. Karena ada agama tertentu yang mendewakan sapi, kemudian juga jangankan disembelih gitu ya, dia apa yang lain-lain, jadi juga ada jadi
Wah, luar biasa ya. Islam identik dengan kekerasan dari mulai menyembelih. Artinya hari jagal sedunia itu luar biasa, darah di mana-mana, daging di mana. Mereka melihat kita itu sangat ngeri. Kemudian ada bom bunuh diri yang lain-lain, sehingga dicitrakan Islam itu jelek ya kata. Padahal itu semua gitu, itu kepatuhan. Sama dengan pergi ke Mekah, itu kepatuhan. Ngapain jauh-jauh kan? Itu kepatuhan. Kalau sudah bicara kepatuhan, tidak ada yang protes di situ. Nah, karena itu ketika kita menyembelih itu yakin itu kebesaran Allah. Ya Allah, bukan nggak sayang sama domba, bukan nggak sayang sama sapi. Ini perintah Allah. Karena perintah Allah tidak ada ucapan kecuali inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Ibrahim itu satu anak coba berjalan sampai setan ula menggoda, setan wusta menggoda, setan akobah menggoda. Ayah kamu seperti apa? Mungkin bahasa saya ya. Artinya itu bukan berarti tidak ada rintangan, tidak ada godaan. Sampai ke Mina itu kan digoda Ismail itu. Ngapain tuh ayahmu? Suruh lari kan Ismail. Suruh lari. Tapi kata Ismail, ya ini anak soleh ya. Ini bukan kena ayahku. Ini bukan kena ibuku. Ayahku, ibuku sayang sama aku. Artinya antara dialog antara ayah dengan anak saling meresponnya juga luar biasa. Ya, karena memang itu respon ilahiyahnya luar biasa. Iya. Respon ilahiyah. Nah, tidak berhasil, Siti Hajar digoda kan. Kamu nggak sayang sama anak mungkin ya. Allahu Akbar. Masa lama nunggu, ditinggalin lama, malah baru ketemu harus disembelih. Kata Siti Hajar, siapa yang nggak sayang sama anak? Ini perintah Allah, dan Allah itu yang menguasai aku dan anakku. Udah setan menggoda Ibrahim juga. Kata Ibrahim, ini bukan kehendak saya, ini kehendak Allah. Hanya dibawa kan, langsung mau disembelih jadikan dengan domba. Iya gitu Pak. Oke, baik. Luar biasa pemirsa di rumah, ini sayang sekali waktunya kita menjelang akhir ya. Mudah-mudahan pemirsa di rumah termasuk mobil khusus juga saya, kita bisa mendapatkan pelajaran ini semua, mendapatkan ibrah, mendapatkan tarbiyah gitu ya dari kita semua. Dan kasih konklusi sama teman-teman. Pemirsa Bandung TV, marilah kita berusaha maksimal. Jadilah Nabi Ibrahim buat ayah, jadilah Siti Hajar buat ibu, dan jadilah Ismail untuk anak-anak. Insya Allah dengan cara seperti ini kita telah meneladani sebagian keluarga Ibrahim. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana hab lana minas shalihin, Rabbana hab lana minal muhsinin, Rabbana hab lana minal muqarrabin. Walhamdulillahil alamin. Depan ketemu lagi insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa di rumah, sayang sekali waktu itu habis. Mudah-mudahan kalau ada umur, kalau ada waktu, Rabu depan kita akan mohon maaf banyak kesalahan, banyak kealapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum